Malu banget. Niatnya jatuhin Pak Prabowo malah dibanting. Sedikit, boleh Bang? Karena menarik tadi pertanyaan tentang anak muda dan sosok yang didukung oleh Pak Prabowo, maka saya masuk sedikit di sini. Bahwa, mungkin saya sekaligus disclaimer Bang, bahwa dan teman-teman semua, bahwa Sherly ini adalah salah satu pendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Sherly termasuk yang saat itu bukan menjadi bagian dari timnya, tapi dengan sukarela menyampaikan apa yang Sherly pikirkan dan opini Sherly terhadap beliau. Tapi yang ingin Sherly sampaikan, bahwa sekarang Sherly menjadi bagian dan mengamanahkan suara Sherly di 01, alasannya jelas, karena Pak Prabowo yang sekarang, tahun 2024, ini terlihat lebih fokus pada kekuasaan yang ingin diraihnya, daripada menghargai proses untuk meraihnya. Dan ini kaitannya dengan anak muda. Kenapa? Karena kalau di tahun 2019 diputuskan kalah, pada akhirnya kami pun masih berdemo di depan Bawaslu untuk memperjuangkan itu. Pak Prabowo berani untuk mengatakan melarang kita, bahkan meminta pendukungnya yang demo saat itu untuk berhenti. Alasannya sangat mulia menurut Sherly. Karena pertama demi kebaikan semua pihak, yang kedua harus menang secara moral yang tinggi. Maka jadi aneh ketika tahun 2024, beliau seolah tetap memaksakan diri meminang cawapresnya yang sudah terbukti secara jelas. Proses lolosnya divonis melanggar kode etik berat. Bahkan yang memutuskannya pun, dalam hal ini harus kita akui, itu diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya. Saya nggak sampai ke MK loh saya ya. Ya artinya atas dasar, artinya begini teman-teman begini. Ketika prinsip negarawan itu kan bisa saya malah mau nyambung untuk mengatakan jadi persoalan etika itu bagi anak muda itu penting. Kenapa? Ya? Karena prinsipnya Bang, bahwa tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Oke, baik. Mbak, bagaimana dengan janji Pak Anies di depan mata Najwa ketika dia mengatakan bahwa selama Pak Prabowo maju, dia akan menghargai dan tidak akan maju. Oke ya, itu terucap di depan TV, jutaan orang nonton. Oke, yang kedua, tahukah kalian bahwa ketika Pak Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo punya sekian ratus ribu hektar tanah, which is bukan tanah milik pribadi, bukan SHM, itu adalah tanah untuk hak guna usaha. Dan tahukah Mbak, ketika Mbak dulu mendukung Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres, lu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Jadi saya nggak ngerti nih, gini loh. Dari tadi kan ditanya visi misi, tapi Mbak dari awal ini, dari segmen pertama, terus menerus seakan-akan karakter paslon Mbak aja yang paling bagus. Bukan. Nah ini kan kita bicara visi misi. Tapi dari tadi kenapa menyerang karakter? Ini yang saya jadi mempertanyakan. Baik. Saya mau ke Bung Hensat. Bung Hensat nanti saya tangkap ditanggapi ya. bahwa itu etika penting bagi anak muda. Etika penting bagi anak muda, karena tiba-tiba